Lubang raksasa di Aceh Tengah terus meluas. Pencopotan camat bukan hukuman berat. Normalisasi sungai pasca banjir. Halo, selamat pagi saudara Kompas Pagi. Hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, fenomena lubang raksasa di Aceh Tengah Aceh terus meluas dan menjadi perhatian publik. Lubang dampak longsoran ini sudah membuat akses jalan terputus dan mengancam infrastruktur kelistrikan. Fenomena lubang raksasa terus meluas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Lubang tanah ini terus meluas dan kian membesar, menyebabkan jalan penghubung antar wilayah amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan. Akibatnya akses transportasi warga terputus dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi menjadi terbatas. Selain memutus akses jalan, longsoran tanah juga mengancam infrastruktur kelistrikan. Tower saluran udara tegangan tinggi 150 kV atau tiang sutet yang berada beberapa meter dari bibir longsoran. Kondisi ini berpotensi mengganggu kandalan pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan sekitarnya. PLN akan segera membangun tiang atau tower darurat sebagai pengganti sementara tower utama yang terancam. Pantauan di lokasi, warga diimbau untuk menjauhi area rawan demi keselamatan bersama. Untuk akses transportasi warga saat ini dialihkan ke jalan alternatif. Untuk PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak. Kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya. Sebelumnya lubang ini hanya berukuran 3 meter lebih pada awal Januari lalu. Kondisi semakin meluas dan memutus jalan yang jaraknya 500 meter lebih dari lubang awal. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, 2 bulan pasca banjir besar menerjang Dusun Pasi, Desa Alwekuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. 31 rumah yang hilang rata dengan tanah belum dibangun, warga masih mengungsi. Itulah kondisi terkini pemukiman warga di pesisir pantai Kabupaten Biren, Aceh. Sisa-sisa rumah yang rata dengan tanah masih terlihat jelas menjadi saksi ganasnya banjir besar yang terjadi akhir November 2025 lalu. Sesekali warga kembali ke lokasi pemukiman lama menatap puing-puing rumah mereka. Sebanyak 31 kepala keluarga atau 162 jiwa kini masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka menjalani hari-hari dalam barak sempit dengan kondisi serba keterbatasan. Mereka mengaku tak mampu lagi untuk membangun kembali rumah mereka. Seluruh harta benda hanyut dan hilang diterjang banjir. Mereka hanya dapat berharap dari bantuan pemerintah. Kondisi rumah seperti apa? Rumahnya sudah tiada lagi, Hilang. hancur, nggak ada apa-apa lagi, tinggal tanah. Sementara Bupati Biren Muklis menyebutkan korban banjir dengan rumah rusak berat atau hilang total akan mendapatkan dana tunggu hunian atau DTH. Bantuan langsung ini disalurkan BNPB sebagai upaya mempercepat pemulihan pasca bencana. Mungkin bagi yang rumahnya rusak total, ya dibawa banjir, ini juga mereka bisa dengan ada bantuan langsung dari pemerintah pusat, dari BNPB ini atau DTH. Apakah mereka bisa menyewakan tempat tinggal atau apa? Mungkin dengan dana ini bisa digunakan, atau tinggal di tempat saudara, bisa dana ini bisa disimpan untuk kebutuhan lain, apalagi yang beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan.
Pemerintah daerah berharap seluruh korban banjir di Kabupaten Biren dapat segera bangkit dan pulih, terlebih dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, salah satu markas organisasi kemasyarakatan di kawasan Medan Sunggal digerebek polisi. Penggerebekan dilakukan karena tempat tersebut digunakan sebagai lokasi judi. Markas Ormas tingkat kecamatan yang berada di Jalan Tapian Nauli bertuliskan kantor sekretariat PAC Grip Jaya Kecamatan Medan Sunggal ini digerebek petugas unit reskrim Polsek Sunggal. Menyusul adanya informasi yang menyebut terdapat praktik perjudian konvensional di dalamnya. Saat petugas datang didapati 4 orang yang terlibat dalam praktik perjudian jenis tembak ikan. Pelaku diantaranya seorang bandar sekaligus kasir, penjaga gerbang, dan 2 pemain. Dari lokasi, petugas mendapati 1 mesin judi jenis tembak ikan yang masih dalam kondisi menyala. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan praktik perjudian di markas Ormas ini telah berjalan selama 3 bulan terakhir. Dalam praktiknya tidak sembarang pemain judi bisa bermain di lokasi, sebab hanya orang-orang tertentu yang mengetahui sandi khusus dan harus menyebutkan nama kasir atau bandar agar bisa masuk ke markas Ormas untuk bermain judi. Polsek Sunggal berhasil mengungkap praktek perjudian. Ironisnya, praktek perjudian ini berada di 2 ruko yang diduga merupakan sekretariat PAC salah satu ormas tingkat PAC Medan Sunggal. Dalam kasus ini polisi memburu ketua ormas kecamatan karena diduga turut terlibat dalam praktik perjudian ini. Selain itu, salah satu pelaku lagi yang merupakan istri ketua ormas yang diduga memiliki keterlibatan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik sandal swallow di Kecamatan Medan Deli. Tim laboratorium forensik masih melakukan olah tempat kejadian bersama tim Inavis. Penyelidikan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh tim laboratorium forensik Polda Sumut. Penyelidikan belum maksimal dilakukan karena masih dalam proses pendinginan lokasi. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan menyebut penyelidikan akan dimulai setelah api berhasil dipadamkan. Terhitung selama lebih dari 12 jam api masih berkobar dan petugas pemadam kebakaran dibantu pihak terkait, termasuk mobil water cannon milik polisi masih berjibaku untuk memadamkan api. Meskipun pada Rabu siang api mulai mengecil, namun petugas ingin memastikan api benar-benar padam secara total. Sulitnya api dipadamkan karena banyaknya material karet di dalam pabrik sehingga api sangat sulit dipadamkan. Saat ini anggota kami dari forensik Polda Sumatera Utara sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui apa akibat daripada atau penyebab daripada kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi yang kita peroleh hingga saat ini, apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini, Pak, atau bagaimana? Ya, dalam laporan kami, dalam perkembangannya belum ditemukan adanya korban jiwa. Api apakah sudah padam, Pak, sampai hari ini? Ya, laporan kami dengan personel kami di lapangan menyebutkan bahwa api sekarang sudah mulai mengecil walaupun masih belum padam sepenuhnya. Informasi dari lapangan yang menjadi penyebab api sulit dipadamkan apa ya, Pak? Ya, karena pabrik tersebut kan membuat produk-produk dari bahan karet ya, jadi sehingga karena dari bahan karet tersebut agak sulit untuk dipadamkan. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda pabrik sandal yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, Selasa malam. Kobaran api sangat besar dan bahkan berkobar hingga lebih dari 12 jam. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca kebakaran pabrik sandal swallow di Jalan Kaleo Sudarso Medan, api sulit dipadamkan. 22 jam pasca kejadian, api masih menyala di bagian dalam gudang pabrik. Api yang membakar bagian gudang di pabrik sandal swallow di Jalan KL Yosudarso Tanjung Mulia Medan belum padam total hingga malam. Terhitung 22 jam kebakaran yang terjadi di pabrik sandal itu belum juga padam, masih terdapat titik api hingga asap hitam yang mengepul.
Sejumlah pengendara dan warga di lokasi kebakaran sudah mulai mengeluhkan dampak asap terhadap kesehatan. Oka, warga yang tinggal tepat di samping pabrik, sudah mengeluh asap kebakaran yang masuk ke rumah. Asap dari kebakaran itu beraroma karet dan menyesakkan dada. Hampir 24 jam nih Bang. Benar. Kondisi kebakaran ya. Abang yang tinggal di sini bersama Ibu seperti apa yang Abang rasa? Ya, gimana ya, namanya kita juga berdampak, asap juga masuk ke dalam rumah kita. Ya, sedikit pun bukan ada dari masyarakat, dari bantuan dari pemerintah belum ada datang ke kita kan. Apalagi dari pihak pabriknya sementara yang sebagai penyebabnya kan gitu kan. Kita ya contoh kayak orang tua saya yang ada penyakitnya gitu kan. Di dalam juga nggak bisa, di dalam penuh asap tadi siang. Jadi kita mohonlah cepatlah, semoga cepat diatasi. Itu sih harapannya. Oka berharap pemerintah dan petugas damkar untuk segera memadamkan api pabrik yang tidak sehat bagi warga. Hingga Rabu malam, kendaraan damkar masih terus berlalu lalang untuk memadamkan api. Dedi Zulkifli, Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pencopotan camat dinilai kurang tegas. Saksikan usai jeda. Saudara, hukuman pencopotan jabatan Camat Medan Maimun Al-Mukarram Nata Praja dinilai bukan sanksi berat. Sanksi itu dinilai tidak memberikan efek jera karena menggunakan anggaran kartu kredit pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi hingga bermain judi daring merupakan tindak pidana. Pemerintah Kota Medan tidak memiliki sistem pengawasan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sehingga terjadi penyalahgunaan dana hingga 1,2 miliar rupiah oleh mantan Camat Medan Maimun Al-Mukarram Nata Praja untuk kebutuhan pribadi dan judi daring. Pencopotan jabatannya dari camat dinilai tidak menggambarkan sanksi tegas, tidak memberikan efek jera kepada para pejabat. Al-Mukarram tetap berstatus ASN padahal telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Pengamat kebijakan publik Dadang Dermawan Pasaribu mengatakan Al-Mukarram harusnya mendapat hukuman lebih berat agar menjadi pelajaran moral dan etika kepada para pejabat lain. Wali Kota Medan harusnya memberikan perhatian khusus dalam kasus ini, terutama memperbaiki sistem pengawasan penggunaan KKPD. Kepolisian juga mestinya melakukan pemeriksaan mengingat Al-Mukarram terlibat dalam judi daring sebagai bentuk kepastian hukum, jangan sampai menimbulkan isu tebang pilih. Oleh karena itu kita berharap sanksi ini mestinya diperberat oleh wali kota agar pejabat-pejabat yang lain menjadikan ini pelajaran moral, pelajaran etika. Mungkin yang kelima, boleh juga karena ini judi online dan pelakunya jelas, mestinya polisi sudah bisa masuk. Penyelewengan dana KKPD dilakukan Al-Mukarram sejak bulan Agustus tahun lalu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kondisi sekolah yang masih terendam lumpur memaksa siswa dan guru di SMP 1 Murah 2 Pidijaya belajar di dalam tenda. Bahkan siswa dan guru bekerja sama menggotong dan memasang tenda agar bisa belajar. Siswa dan guru di SMP Negeri 1 Murah 2 Pidijaya ini mempersiapkan fasilitas berupa tenda untuk kegiatan belajar mengajar. Tenda ini digunakan sebagai pengganti ruangan kelas yang porak-poranda karena bencana banjir besar akhir November lalu. Mereka dengan semangat menggotong tenda yang sudah dirakit dan membawanya ke lokasi yang sudah dibersihkan dan diratakan oleh alat berat. Dengan baju seragam bantuan relawan kemanusiaan, mereka sudah mulai menjalani proses belajar. Jadi selama 2 bulan ini kami lebih ke pendalaman ke anak-anak, penyembuhan traumanya terhadap bencana banjir yang terjadi pada 24 November 2025 kemarin, Pak. Jadi selama ini kita belajar, gurunya aktif datang, tapi bukan langsung ke materi. Memang kita lebih untuk anak-anak nih paham bagaimana menyikapi nanti bencana ke depan. Habis itu jangan terlalu berlarut. Kalau misal mereka di rumah terus kan, Pak, kasihan juga. Mental mereka kan makin semakin ciut anak-anak nih. Jadi
ketinggalan juga pendidikan. Tapi kalau dengan bertemu seperti ini mereka benar-benar bisa berwawasan lebih lagi nanti begitu. Oke, kalau kondisi anak-anak sendiri gimana selama 2 bulan ini? Kalau kondisi anak-anak alhamdulillah mulai sehat gitu ya Pak ya. Untuk tempat tinggal mereka masih ada di pengungsian, jadi alhamdulillah kami juga udah dapat bantuan baju. Jadi mulai minggu ini kami terapkan anak-anak yang udah kami berikan baju untuk menggunakan baju seragam begitu Pak. Tapi memang belum semuanya merata dapat karena kemarin masih bertahap yang dibagikan. Oke. Walau penuh tantangan, tenaga pengajar tetap menyemangati para siswa untuk tetap bersekolah walaupun di tengah keterbatasan dan fasilitas seadanya. Mustajab Iwan Sudirja, Kompas TV, Pidijaya, Aceh. Saudara, korban banjir di Aceh Tamiang berharap mendapatkan rumah hunian sementara meski masih tinggal bersama orang tua. Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan hunian bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Saat ini sejumlah huntara sudah selesai dibangun dan dihuni oleh warga korban banjir. Namun di sisi lain masih ada warga yang belum mendapat kepastian apakah akan mendapat unit huntara atau tidak. Seperti Enaliza, warga desa Bundar Aceh Tamiang yang berharap mendapat huntara. Liza mengaku tidak terdaftar sebagai penerima huntara sebab ia tinggal bersama orang tuanya meski sudah memiliki kartu keluarga sendiri. Sedangkan penerima huntara adalah pemilik rumah sesuai dengan nama dan alamat. Kakaknya itu sendiri tapi kami masih gabung sama orang tua. Sementara kami tinggal sama orang tua. Jadi kami itu katanya yang dapat itu hanya rumah induk, pemilik rumah. Sementara kayak kami ini kan kami nggak punya rumah. Kami pun sadar memang kami nggak punya hak untuk menuntut lebih. Tapi apa salahnya kayak kami punya anak 2, punya anak 3 kayak kakak ini. Sementara orang tuanya anaknya juga banyak. Jadi dia harus digabung dengan rumah huntara yang kita bilang cuma segitu kan nggak cukup. Jadi solusi. Liza mengaku ukuran huntara tidak cukup jika ia ikut tinggal bersama orang tuanya. Ia juga mengatakan tidak memiliki hak untuk mendapat huntara, namun ia berharap adanya solusi untuk permasalahan ini. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, bangunan sekolah SMK Negeri 2 Karangbaru di Aceh Tamiang belum diperbaiki. Kondisi bangunan sekolah masih dipenuhi lumpur. Akibatnya kegiatan sekolah belum kembali normal. Hingga kini aktivitas di SMKN 2 Karangbaru Aceh Tamiang belum kembali normal. Belum ada ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Saat ini material lumpur sisa banjir masih memenuhi seluruh ruangan. Selain ruangan, sarana prasarana lainnya seperti kursi, meja, dan alat pembelajaran juga rusak diterjang banjir. Meski nantinya ruangan sudah bisa digunakan, dikhawatirkan pembelajaran tidak maksimal akibat alat-alat praktik siswa yang sudah rusak. Kepala sekolah bilang saat ini siswa sudah masuk untuk berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Pihak sekolah mengaku kesulitan untuk menempatkan siswa akibat sebagian besar lingkungan sekolah masih tertutup lumpur. Tidak mungkin kita apelkan anak-anak di tengah lumpur kan. Jadi itu yang sedang kita usahakan. Jadi kebutuhan awalnya itu kalau versi saya itu saya menganggap itu mereka itu seragam mereka. Memang nggak ada lagi yang seperti Mas lihat ada yang duduk berapa orang yang memang udah datang itu nggak memiliki seragam sama sekali. Cuman sudah ada iming-iming janji dari pemerintah itu sudah dikirim katanya untuk paket school kit untuk anak-anak. Pembersihan di sekolah ini masih terus dilakukan oleh guru dan relawan yang bertugas. Alat berat juga sudah terlihat untuk mempercepat upaya pembersihan, salah satunya untuk mengeluarkan material lumpur dari lingkungan sekolah. Emir Syahpurba, Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, pemerintah Pidijaya terus melakukan pembangunan hunian sementara untuk ribuan warga Pidijaya yang terdampak berat banjir akhir November 2025 lalu. Progres pembangunan sudah berjalan 50% dari jumlah target huntara. Saat ini sudah 700 huntara di Pidijaya yang sudah dibangun dan sedang dalam proses pengerjaan.
Kata Bupati, sudah 50% dari jumlah target Huntara yang dibangun saat ini, dengan jumlah rumah warga yang rusak parah sebanyak 1.700 rumah lebih. Dari data pemerintah PD Jaya, BNPB saat ini sudah membangun 380 unit Huntara di sejumlah gampong, dan Antara membangun 162 unit, dan Dompet Duafa membangun 63 unit serta jumlah hunian lain yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pada saat ini sudah menyelesaikan pembangunan Huntara kepada masyarakat yang terdampak daripada bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten PD Jaya ini. Alhamdulillah hari ini sudah kami selesaikan lebih kurang sekitar 776 Huntara yang akan kita peruntukkan kepada masyarakat yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang ini. Insya Allah kami usahakan dengan maksimal mereka bisa menempati sebelum bulan Ramadan. Tapi hingga kini Huntara yang sudah selesai dikerjakan masih belum ditempati oleh warga, karena masih membutuhkan waktu verifikasi kembali. Bupati menargetkan sebelum Ramadan nanti seluruh Huntara selesai dikerjakan dan warga sudah dapat pindah ke hunian sementara. Mustajab, Iwan Sudraja, Kompas TV, PD Jaya. Sungai Kerung Merdu dinormalisasi, saksikan usai jeda. Saudara, Sungai Kerung Merdu yang membelah Gampong Belang Awe dan Sonong, Kecamatan Merdu, PD Jaya terus dilakukan normalisasi pasca banjir besar 25 November 2025 lalu. Normalisasi ini dilakukan karena jalur sungai berubah haluan dan pembuatan bronjong untuk mencegah longsor bibir sungai. Akibat banjir besar yang terjadi akhir November 2025 lalu, jalur Sungai Kerung Merdu ini berubah haluan dan kedalaman semakin berkurang. Saat banjir, luasan sungai membesar hingga 100 meter lebih yang menyebabkan amblasnya badan sungai dan memporak-porandakan areal persawahan dan pemukiman warga yang berdekatan dengan bantaran sungai sebelumnya. Hingga 2 bulan pasca bencana, proses normalisasi Sungai Kerung Merdu ini terus dilakukan dengan menimbun jalur sungai sebelumnya dan membuka jalur sungai baru serta membuat bronjong untuk menahan bantaran sungai dari longsoran karena berdekatan dengan jalan dan pemukiman. Dari awal ya Pak ya? Ya, jauh berubah. Dasar sungai di mana Pak? Kalau dasar sungai dari sini lebih kurang sana 5 meter lagi ya. Lebar sungai berapa Pak dasarnya? Dasarnya lebih kurang 100 meter. Dalamnya? Dalamnya sampai mencapai 7 meter, 7 atau 6 meter. Jadi sejak banjir ini posisi alur sungai berubah Pak ya? Berubah, jauh berubah. Ini alur sungai, jalur sungai berada di tengah Pak? Ya, udah dibikin di tempat semula, tapi lebih berat sebelah sana. Lebih dari sebulan, alat berat terus bekerja menormalisasi Sungai Kerung Merdu di Gampong Belang Awe ini. Karena warga merasa was-was bila terjadi banjir susulan karena kedalaman sungai berkurang dan jalur sungai yang berubah, apalagi aliran sungai cukup deras. Mustajab, Iwan Sudirja, Kompas TV, PD Jaya, Aceh. Saudara, warga di 3 desa Kabupaten Mandailing Natal resah 2 ekor hewan beruang madu muncul di lahan perkebunan dekat pemukiman warga. Begitulah rekaman ponsel milik warga desa setelah kemunculan 2 hewan beruang di lahan perkebunan karet dan durian di Desa Huta Tonga, Angin Barat, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin pagi kemarin. 2 ekor beruang berukuran cukup besar terlihat melintas di tengah lahan perkebunan milik warga desa. Kemunculan beruang ini sudah sepekan terakhir, membuat sebagian warga ketakutan dan terpaksa mengurangi aktivitas di kebun. Zulkarnain, pemilik kebun karet, menyebut beruang pertama kali terlihat sedang mencari makan di bawah batang pohon durian miliknya tak jauh dari pemukiman warga. Tak hanya itu, dugaan bekas cakaran beruang juga terlihat di beberapa batang pohon durian. Tujuh, disitulah beruang itu, Nah, di situ 2 ekor dia kan. Kurasa mungkin yang kesiangan entah kenapa gitu kan.
waktu itu kan saya mau nengok durian sini kan, nengok durian yang jatuh kan. Nah, tiba-tiba sampai situ saya kan tengok udah ada beruang di sini kan, mundur lah ke belakang kan. Nah, terus sempat juga aku rekam kan, pergi ke pondok kan, aku ambil HP, aku rekam, terus beruangnya naik ke atas kan. Nah, 2 ekor beruangnya. Ngapain beruangnya sih bang? Ngambil buah, nyari buah atau seperti apa? Kurasa karena musim durian itu ngambil apa sih, makan durian itu kan. Ngambil nyari makan. Beruang kan ya suka juga sama durian kan. Ada berapa? Kini warga di 3 desa yang berdekatan dengan lokasi masih takut untuk beraktivitas. Warga berharap pihak terkait dapat segera turun dan mencari solusi atas kemunculan hewan beruang dekat pemukiman warga tersebut. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 26 jembatan di Provinsi Riau mengalami kerusakan sehingga menyulitkan akses masyarakat, transportasi, pendidikan, dan perekonomian pun terganggu. Setelah melakukan peninjauan ke 12 kabupaten dan kota di Riau, tim Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Polda Riau menemukan ada 26 jembatan yang kondisinya rusak hingga tidak bisa dilalui oleh warga. Dari jumlah jembatan tersebut, beberapa jembatan diantaranya menghubungkan ke bangunan sekolah dasar. Akibatnya akses siswa menuju gedung sekolah terganggu. 26 jembatan yang rusak, 17 jembatan harus dibangun kembali, sementara 9 jembatan lainnya hanya membutuhkan renovasi. Jembatan tersebut merupakan akses penting bagi warga, mulai dari aktivitas masyarakat maupun aktivitas pendidikan. Untuk itu, tim Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Polda Riau akan melakukan perbaikan hingga pembangunan jembatan baru. 26 jembatan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau, dan terbanyak di Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah 4 jembatan. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Heriadi bilang jembatan tersebut akan dibangun oleh tim dari Brimob Polda Riau dan dibantu oleh masyarakat setempat. Biaya pembangunan bersumber dari bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pernah melihat kita menyeberangi sungai, tapi sangat berbahaya untuk sekolah. Kemudian akses untuk masyarakat berkebun, beribadah dan lain sebagainya. Pembangunan jembatan ini baik pembangunan jembatan baru maupun renovasi, yaitu sejumlah 26 jembatan. Proses pembangunan 26 jembatan tersebut ditargetkan akan rampung selama 1 bulan. Diharapkan dengan adanya perbaikan dan pembangunan jembatan tersebut dapat membantu aktivitas masyarakat yang selama ini terhambat. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, 2 bulan pasca bencana Aceh, sebanyak 12 puskesmas di Aceh Tamiang sudah beroperasi kembali. Namun kebutuhan alat medis masih minim. Dua 12 puskesmas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana sudah beroperasi kembali. Saat ini puskesmas terkendala layanan alat medis karena rusak dan hilang akibat banjir. Soal kurangnya alat medis di puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang sudah melakukan pendataan dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mustaqim, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, menargetkan secepatnya untuk bantuan pemenuhan alat-alat medis di puskesmas yang terdampak, agar operasi dan pelayanan kesehatan pada warga dapat optimal kembali. Sudah kita melakukan proses identifikasi dan beserta dengan rekapitulisasi agar dilakukan proses pemenuhan yang kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akan ada bantuan yang akan didiskusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang kepada 12 puskesmas yang terdampak banjir untuk dapat beroperasional penuh dan sesuai dengan standar. Mustaqim juga menambahkan, pada Hari Gizi Nasional ini program pemberian makan bayi dan anak-anak perdana dijalankan di Aceh Tamiang. Tepatnya di posko pengungsi dan kampung durian. Nantinya akan dibangun posko yang sama di setiap huntara. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Skuad Garuda Futsal lolos 8 besar Piala Asia. Saksikan usai jeda.
Saudara, skuad Garuda Futsal berhasil melaju ke 8 besar Piala Asia Futsal 2026. Kepastian ini didapat setelah armada Hector Souto meraih kemenangan 5-3 dari Kirgistan dalam sebuah laga sengit di Indonesia Arena. Indonesia mengawali perjuangan di Piala Asia dengan menjamu Korea Selatan di grup A. Laga belum genap 2 menit, Kapten Iqbal Iskandar membuka skor untuk Indonesia. Melalui situasi tendangan ke dalam, Iqbal tuntaskan umpan Rizky Xavier menjadi gol. Menit kemudian, sepakan keras Riau Pangestu berhasil menggadaikan keunggulan skuad Garuda. 2-0 untuk Indonesia menutup paruh pertama. Kembali dari ruang ganti, Iqbal mencetak gol keduanya untuk membawa Indonesia menjauh 3-0. Babak kedua menyisakan 10 menit, sontekan Israr Megantara kembali menjebol gawang tim negeri Ginseng. Sebuah gol Reza Gunawan usai memanfaatkan bola muntah sepakan Firman Adriansyah akhirnya memastikan kemenangan Indonesia 5-0. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Kirgistan pada Kamis malam. Beralih ke turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2026, Saudara, Indonesia tampil menggila di 16 besar. Sejumlah wakil berhasil amankan tiket menuju perempat final turnamen bulu tangkis level Super 300. Babak 16 besar Thailand Masters 2026 mempertemukan Alwi Farhan dan wakil Israel Daniel Dubovenko di Nimi Butter Stadium. Tanpa kesulitan berarti, sang juara Indonesia Masters 2026 melaju ke perempat final dengan kemenangan 21-14, 21-10. Zaki Ubaidillah juga susul Alwi ke 8 besar. Jumpa wakil Prancis Arnaud Merkel, Ubed melangkah mulus lewat kemenangan straight game 21-13, 21-18. Di sektor ganda putra, tanpa kesulitan berarti Indonesia mengirim 3 wakil ke perempat final. Leo Roli Karnando Bagas Maulana menjadi pembuka kemenangan usai kandaskan perlawanan tuan rumah Kadren Wadler dengan kemenangan 21-12, 21-11. Rian Ardianto Rahmat Hidayat menjadi pasangan selanjutnya yang melangkah mulus ke 8 besar. Rian Rahmat melenggang setelah menundukkan wakil Singapura dengan kemenangan mudah 21-13, 21-6. Kemenangan dari wakil tuan rumah juga diraih ganda putra Indonesia Raymond Indra Nikolaus Hwakin. Raymond Hwakin juga menang mudah dari Tanandon Kao Samang 21-8 dan 21-13. Pada nomor ganda putri, 2 wakil merah putih juga melaju ke babak selanjutnya. Pasangan Febri Trias menjadi wakil di perempat final. Harus menjalani perang saudara dengan ganda putri merah putih Aprilani. Febri Trias menang 2 game langsung, 21-11, 21-13. Pasangan Tiwi Fadia melengkapi ganda putri yang mentas di perempat final. Taklukan pasangan Hong Kong Fan Kan Yan, Yan Maoming, Tiwi Fadia lolos dengan kemenangan 21-12, 21-15. Saudara, PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia ditahbiskan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. ...47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara, Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya, dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya
Kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat, para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadiken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bersiap hadapi Dewa United, Persebaya Surabaya gelar latihan di bawah arahan langsung sang pelatih Bernardo Tavares. Bajul Ijo fokus kembalikan fisik pemain termasuk 4 pemain asing baru. Persebaya Surabaya gelar latihan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya Rabu sore. Latihan diikuti seluruh pemain termasuk 4 pemain asing rekrutan terbaru. Latihan kali ini sebagai persiapan tim jelang melawan Dewa United di pekan ke-19 hari Minggu. Latihan fokus pemulihan kondisi fisik karena sejumlah pemain belum fit 100%. Sang pelatih Bernardo Tavares bilang latihan dengan intensitas tinggi dilakukan untuk pemain yang belum 100% fit kondisi fisiknya. Selain itu, latihan transisi, menyerang dan bertahan juga diterapkan pelatih sebagai antisipasi permainan Banten Warriors. Okay, so we have some people that are not 100%, so we must, some of them, we're gonna try also training with intensity, but never forget the recovery from the last match. We go to make the target is offensive transition, defensive transition, but also don't forget the defensive organization and offensive organization because we don't have too much time to prepare the next match. Serdadu The Green Force masih memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang melawan Dewa United. Bruno Moreira dan kolega tengah dalam rasa percaya diri tinggi setelah meraih 4 kemenangan beruntun. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Lubang raksasa di Aceh Tengah meluas, saksikan usai jeda. Saudara, fenomena lubang raksasa di Aceh Tengah Aceh terus meluas dan menjadi perhatian publik. Lubang dampak longsoran ini sudah membuat akses jalan terputus dan mengancam infrastruktur kelistrikan. Fenomena lubang raksasa terus meluas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Lubang tanah ini terus meluas dan kian membesar, menyebabkan jalan penghubung antar wilayah amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan. Akibatnya akses transportasi warga terputus dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi menjadi terbatas. Selain memutus akses jalan, longsoran tanah juga mengancam infrastruktur kelistrikan. Tower saluran udara tegangan tinggi 150 kV atau tiang sutet yang berada beberapa meter dari bibir longsoran. Kondisi ini berpotensi mengganggu keandalan pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan sekitarnya. PLN akan segera membangun tiang atau tower darurat sebagai pengganti sementara tower utama yang terancam. Pantauan di lokasi, warga diimbau untuk menjauhi area rawan demi keselamatan bersama. Untuk akses transportasi warga saat ini dialihkan ke jalan alternatif. Untuk PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak. Kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Bigon sana juga menyusul tiang selanjutnya. Sebelumnya lubang ini hanya berukuran 3 meter lebih pada awal Januari lalu. Kondisi semakin meluas dan memutus jalan yang jaraknya 500 meter lebih dari lubang awal. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh.
Saudara, 2 bulan pasca banjir besar menerjang Dusun Pasi, Desa Alowekuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. 31 rumah yang hilang rata dengan tanah belum dibangun, warga masih mengungsi. Itulah kondisi terkini pemukiman warga di pesisir pantai Kabupaten Biren, Aceh. Sisa-sisa rumah yang rata dengan tanah masih terlihat jelas menjadi saksi ganasnya banjir besar yang terjadi akhir November 2025 lalu. Sesekali warga kembali ke lokasi pemukiman lama menatap puing-puing rumah mereka. Sebanyak 31 kepala keluarga atau 162 jiwa kini masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka menjalani hari-hari dalam barak sempit dengan kondisi serba keterbatasan. Mereka mengaku tak mampu lagi untuk membangun kembali rumah mereka. Seluruh harta benda hanyut dan hilang diterjang banjir. Mereka hanya dapat berharap dari bantuan pemerintah. Kondisi rumah seperti apa? Rumahnya sudah tiada lagi. Hilang. Hancur. Nggak ada apa-apa lagi. Tinggal tanah. Sementara Bupati Biren Muklis menyebutkan korban banjir dengan rumah rusak berat atau hilang total akan mendapatkan dana tunggu hunian atau DTH. Bantuan langsung ini disalurkan BNPB sebagai upaya mempercepat pemulihan pasca bencana. Mungkin bagi yang rumahnya rusak total, ya dibawa banjir, ini juga mereka bisa dengan ada bantuan langsung dari pemerintah pusat, dari BNPB ini atau DTH, apakah mereka bisa menyewakan tempat tinggal atau apa, mungkin dengan dana ini bisa digunakan, atau tinggal di tempat saudara, bisa dana ini bisa disimpan untuk kebutuhan lain, apalagi yang beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Pemerintah daerah berharap seluruh korban banjir di Kabupaten Biren dapat segera bangkit dan pulih, terlebih dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, salah satu markas organisasi kemasyarakatan di kawasan Medan Sunggal digerebek polisi. Penggerebekan dilakukan karena tempat tersebut digunakan sebagai lokasi judi. Markas Ormas tingkat kecamatan yang berada di Jalan Tapian Nauli bertuliskan kantor sekretariat PAC Grip Jaya Kecamatan Medan Sunggal ini digerebek petugas unit Reskrim Polsek Sunggal menyusul adanya informasi yang menyebut terdapat praktik perjudian konvensional di dalamnya. Saat petugas datang didapati 4 orang yang terlibat dalam praktik perjudian jenis tembak ikan. Pelaku diantaranya seorang bandar sekaligus kasir, penjaga gerbang, dan 2 pemain. Dari lokasi, petugas mendapati 1 mesin judi jenis tembak ikan yang masih dalam kondisi menyala. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan praktik perjudian di markas Ormas ini telah berjalan selama 3 bulan terakhir. Dalam praktiknya tidak sembarang pemain judi bisa bermain di lokasi, sebab hanya orang-orang tertentu yang mengetahui sandi khusus dan harus menyebutkan nama kasir atau bandar agar bisa masuk ke markas Ormas untuk bermain judi. Polsek Sunggal berhasil mengungkap praktek perjudian. Ironisnya, praktek perjudian ini berada di 2 ruko yang diduga merupakan sekretariat PAC salah satu ormas tingkat PAC Medan Sunggal. Dalam kasus ini polisi memburu ketua ormas kecamatan karena diduga turut terlibat dalam praktik perjudian ini. Selain itu, salah satu pelaku lagi yang merupakan istri ketua ormas yang diduga memiliki keterlibatan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik sandal swallow di Kecamatan Medan Deli. Tim laboratorium forensik masih melakukan olah tempat kejadian bersama tim Inavis. Penyelidikan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh tim laboratorium forensik Polda Sumut. Penyelidikan belum maksimal dilakukan karena masih dalam proses pendinginan lokasi. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan menyebut penyelidikan akan dimulai setelah api berhasil dipadamkan.
Terhitung selama lebih dari 12 jam api masih berkobar dan petugas pemadam kebakaran dibantu pihak terkait, termasuk mobil water cannon milik polisi masih berjibaku untuk memadamkan api. Meskipun pada Rabu siang api mulai mengecil, namun petugas ingin memastikan api benar-benar padam secara total. Sulitnya api dipadamkan karena banyaknya material karet di dalam pabrik sehingga api sangat sulit dipadamkan. Saat ini anggota kami dari forensik Polda Sumatera Utara sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui apa akibat daripada atau penyebab daripada kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi yang kita peroleh hingga saat ini, apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini, Pak, atau bagaimana? Ya, dalam laporan kami, dalam perkembangannya belum ditemukan adanya korban jiwa. Api apakah sudah padam, Pak, sampai hari ini? Ya, laporan kami dengan personel kami di lapangan menyebutkan bahwa api sekarang sudah mulai mengecil walaupun masih belum padam sepenuhnya. Informasi dari lapangan yang menjadi penyebab api sulit dipadamkan apa ya, Pak? Ya, karena pabrik tersebut kan membuat produk-produk dari bahan karet ya, jadi sehingga karena dari bahan karet tersebut agak sulit untuk dipadamkan. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda pabrik sandal yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, Selasa malam. Kobaran api sangat besar dan bahkan berkobar hingga lebih dari 12 jam. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.